Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah teman-teman. Apa kabar? Gimana puasanya? Masih bertahan atau sudah ada yang bolong-bolong? Semoga enggak ya. Nah teman-teman, untuk mengisi atau menemani waktu puasa teman-teman, saya ingin menceritakan kisah pembunuhan yang bisa dibilang saya mengetahui langsung dan kenal dengan orang-orang yang terlibat dari kisah ini. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau lewat dulu. Teman-teman, sebelum saya mulai cerita ini, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa semua nama tempat, nama orang disamarkan ya. Karena takut ada orang-orang yang keberatan nama aslinya disebut, dan kami juga menghormati dan saya juga menghormati keluarga dari korban dan kerabat dari korban serta orang-orang yang memang pernah terlibat di kisah pembunuhan ini. Kemudian sebenarnya kisah pembunuhan ini atau cerita pembunuhan ini pernah diberitakan di media massa pada waktu kejadian. Tapi mungkin karena sudah lama sekali, sudah banyak orang juga yang lupa. Nah, kita mulai ya. Sebut saja ada seorang pengusaha asal Jakarta, namanya Rudy, yang punya usaha di daerah Jawa Barat, ya, di suatu tempat di Jawa Barat. Rudy ini orangnya baik banget, ramah, mudah bergaul, ya. Punya usaha di Jawa Barat ini sudah lama sekali, jadi dia tinggal di Jakarta, bolak-balik antara Jakarta dan tempat usahanya di Jawa Barat ini. Rudy ini punya usaha menjual bahan-bahan bangunan ya, seperti pasir, kayu dan segala macam. Dan kebetulan Rudy ini punya toko yang lumayan banyak, ada beberapa cabang di Jawa Barat, dan dia punya 3 orang karyawan yang menjadi kepercayaannya, dan memang 3 orang ini cukup baik secara perilaku dan secara performa kerja ya. Jadi 3 orang ini dipercaya oleh Rudy, dan ketiga orang ini namanya adalah Irwan, Hendra, dan Harry. Inilah orang-orang kepercayaannya Rudy. Kenapa Rudy mempercayai 3 orang karyawannya ini yang namanya Irwan, Hendra, dan Harry tadi? Karena memang mereka bekerja dengan baik, jujur, dan tidak pernah punya masalah, baik dengan pekerjaannya atau dengan Rudy sendiri selaku bos atau pemilik usaha. Nah, pada suatu hari, salah satu karyawan kepercayaannya Rudy ini pulang kampung. Karyawan ini namanya Irwan. Irwan ini punya kerabat yang namanya Johnny. Dan pada waktu itu Johnny memang tidak punya pekerjaan di kampungnya, sehingga dia minta bantuan Irwan untuk mencari pekerjaan di kota, di tempat Irwan bekerja. Setelah pikir-pikir panjang, akhirnya Irwan memutuskan membantu Johnny untuk bekerja di tempatnya, dengan terlebih dahulu menyampaikan perihal ini kepada Rudy selaku pemilik usaha. Pada awalnya Rudy tidak terlalu bersimpati melihat Johnny. Ya mungkin karena sudah pengalaman, sudah banyak melihat, bertemu dengan orang banyak, dan sudah punya banyak karyawan, tentu dia bisa melihat apakah orang ini bisa bekerja atau tidak, juga bisa melihat dari gerak-gerik dan cara bicara orang tersebut. Tapi akhirnya kemudian karena memandang si Irwan, karena Irwan sudah dikenal cukup lama oleh Rudy dengan perilaku dan kelakuan baik, akhirnya Rudy menerima Johnny untuk bekerja di tempatnya, untuk bekerja di salah satu tokonya. Teman-teman, tadi saya lupa di depan menyampaikan atau menginformasikan kepada teman-teman semua tahun berapa sih terjadinya peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi di tahun 1998, dan usia Rudy pada waktu itu 48 tahun, usia Johnny 30 tahun, usia Irwan 25 tahun, usia Hendra dan Harry 27 tahun. Johnny merasa sikap Rudy tidak terlalu simpati kepadanya, tidak seperti sikap Rudy kepada Irwan yang memang cukup baik. Karena apa? Karena Rudy melihat awalnya kan tadi Rudy itu menerima Johnny karena memandang Irwan aja yang kerjanya cukup baik ya teman-teman ya. Tapi ya sikap Rudy kepada Johnny ya biasa-biasa aja, tidak seperti sikap Rudy kepada Irwan yang memang memperlihatkan
rasa simpati, rasa yang cukup baik, karena memang Irwan sudah bekerja cukup lama dengan Rudy, ya. Nah, dengan melihat kondisi ini, tentu saja Joni merasa cemburu kepada Irwan. Inilah teman-teman ya, nggak enaknya tuh kalau kita kerja di satu perusahaan, di situ ada kerabat atau keluarga kita, ya. Bisa aja saudara kita iri sama kita, iri melihat prestasi kita, atau iri melihat perlakuan atasan kepada kita. Kok atasan kita tidak memperlakukan kita seperti yang diperlakukan kepada saudara kita. Makanya sangat tidak nyaman kalau kita bekerja di satu perusahaan di mana di situ ada keluarga kita. Teman-teman, rasa cemburu Joni yang luar biasa kepada saudaranya Irwan ini akhirnya memuncak, dan Joni menebarkan berita-berita bohong di perusahaan dan menfitnah Irwan. Dan herannya semua orang di tempat kerja itu percaya kepada Joni. Sampai akhirnya terdengarlah oleh Rudy dan kemudian diselesaikan secara baik-baik oleh Rudy. Dan ketika Rudy menanyakan kepada orang-orang yang mendengar cerita fitnah dari Joni kepada Irwan, tidak satu orang pun mau menjawab siapa sebenarnya yang menebarkan fitnah tentang Irwan. Heran juga ya teman-teman ya. Sampai puncaknya pada suatu saat Joni memfitnah Irwan ketika melakukan pembelian barang. Ya, jadi seolah-olah diputarbalikan fakta, uangnya hilang disebabkan oleh kelakuan Irwan yang mencuri uang atau pembelian barang, ya, dengan memaaf harga, dengan menipu harga seolah-olah harga itu mahal padahal tidak seperti yang seharusnya. Sampai akhirnya Rudy memulangkan Irwan ke kampungnya, tapi tidak diberhentikan ya teman-teman ya, hanya dipulangkan untuk sementara waktu. Teman-teman, Joni tidak tahu kalau sebenarnya Irwan itu tidak pernah diberhentikan oleh Rudy. Jadi Rudy itu hanya meminta Irwan untuk pulang kampung dan beristirahat. Selama Irwan pulang kampung, Joni terus-menerus menyebarkan berita buruk tentang Irwan. Dibilang Irwan tuh suka maling lah, suka nyuri-nyuri uang lah, segala macam ya. Dan bahkan baru-baru ini, menurut Joni, setelah Irwan pulang kampung, dia mencuri ayam di kampung, ya. Kemudian Rudy juga menyelidiki kebenaran cerita atas Irwan. Apakah memang benar Irwan ini punya kelakuan buruk di kampung? Dan itu nggak terbukti, ya teman-teman ya. Itu sama sekali tidak terbukti. Tapi Joni terus-menerus menebarkan berita yang tidak baik tentang Irwan. Beberapa saat kemudian setelah menerima gaji pertama, Joni minta izin untuk pulang kampung kepada Rudy dengan alasan ingin memberikan gaji pertamanya kepada istrinya. Kejadian itu di hari Sabtu. Joni pulang kampung. Tanpa diduga, ternyata Rudy berkunjung ke kampungnya Irwan dan Joni. Tanpa diduga-duga teman-teman ya. Dan sebagai kerabat tentu rumah mereka gak saling berjauhan ya. Rumahnya Joni dan Irwan itu mungkin jaraknya hanya sekitar kurang lebih 300 meteran saja. Dan Joni heran kenapa Rudy tidak mengunjunginya, malah mengunjungi rumahnya Irwan. Dan Rudy itu kenal baik dengan keluarganya Irwan, termasuk kenal baik dengan ayah dan ibunya Irwan. Di tahun kejadian pembunuhan ini teman-teman ya, di tahun kejadian cerita ini, pada waktu itu Irwan belum menikah dan masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Sementara Joni sudah menikah dan mempunyai satu orang anak perempuan. Dengan datangnya Rudy ke rumahnya Irwan, tentu Joni merasa kaget. Dan Joni menghampiri mereka dan meminta Rudy juga untuk mengunjungi rumahnya. Tapi secara halus Rudy menolak permintaan Joni dan mengatakan bahwa ya, kamu berdua kan bersaudara, ya sudahlah, ajak aja istri kamu ke rumahnya Irwan, kita ngumpul-ngumpul di sini, cerita-cerita bareng-bareng, ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Pada waktu mereka berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, Joni melihat sikap Rudy kepada Irwan seperti apa. Kok sama sekali tidak ada rasa benci Rudy kepada Irwan, dan mereka terlihat cukup akrab. Dan Joni merasa Rudy itu mengacuhkan dirinya, tidak seperti perlakuannya kepada Irwan. Sampailah kemudian mereka makan siang bersama di hari itu. Dan pada saat makan siang, Joni nyeletuk nih, "Ibu tahu nggak
sebenarnya kan Irwan sudah dikeluarkan dari tempat usahanya Rudy. Gitu. Tentu orang tuanya Irwan merasa heran kenapa bisa dikeluarkan. Dan kemudian Joni melanjutkan kenapa sampai Irwan dikeluarkan. Kan Irwan nyuri sampai 1 juta rupiah. Ingat ya teman-teman ya, 1 juta pada tahun 98 itu cukup besar ya. Tentu saja orang tuanya kaget ya. Masa? Karena mereka merasa anak mereka itu si Irwan cukup baik dan tidak pernah membuat masalah. Kenapa bisa sampai mencuri? Pernyataan Joni menyebabkan ibu Irwan menjadi shock dan kemudian pingsan. Untung saja tidak terjadi apa-apa dengan ibunya Irwan. Dan memang ibunya Irwan itu punya penyakit jantung. Kemudian Rudy menegur keras kepada si Joni. Kenapa Joni ngomong seperti itu? Dan menyampaikan bahwa Irwan itu tidak mencuri. Dan Irwan itu bukan pencuri. Ada dalang yang menyebabkan kejadian pencurian itu. Kemudian Rudy mengatakan kepada Irwan bahwa mulai Senin dia bisa bekerja kembali dan mengajak pulang bersama ke tempat kerja. Dan Rudy juga menyampaikan kepada Joni, menegur Joni bahwa dia tidak boleh bersikap seperti itu. Joni, kamu jangan bersikap seperti itu. Ini kan saudara kamu. Dan kalau kan memang kamu masih mau bekerja di tempat saya, rubah sikap kamu. Jangan seperti ini lagi. Setelah kembali ke bekerja, Irwan ya bersikap seperti biasa aja sampai kemudian bulan Ramadan datang dan sampai kepada pembagian THR. Dan Joni mengatakan pada saat pembagian THR itu kenapa jumlah THR-nya berbeda dengan THR-nya Irwan. Kemudian Rudy mengatakan kepada Joni lah, emangnya kamu baru pertama kali kerja, kamu nggak tahu masalah THR? Teman-teman, ya kita yang bekerja di perusahaan juga paham ya, kalau kita baru kerja, ya mungkin jumlah THR kita nggak sebesar orang yang sudah bekerja full setahun lah contohnya ya. Tentu yang belum bekerja setahun akan dapat THR prorate, tidak dihitung full seperti orang yang sudah bekerja setahun atau lebih dari setahun yang telah bekerja. Dan dari sinilah asal muasal rasa sakit hati Joni kepada Rudy. Ditambah lagi pada saat Lebaran, Rudy mengajak keluarganya, istrinya berkunjung ke rumahnya Irwan. Ya sowan lah Lebaran sambil bersilaturahmi. Dan hal ini diketahui Joni. Dan Joni semakin benci kepada Rudy. Kenapa? Rudy tidak mengunjungi rumahnya juga. Padahal sebenarnya Rudy sudah punya niat untuk bersilaturahmi ke rumah Joni. Tapi salah Joni sendiri, nggak keburu ketemu sama Rudy karena Joni sudah harus berlebaran ke rumah mertuanya, sehingga tidak ketemu dengan Rudy yang awalnya memang sudah berniat untuk bersilaturahmi ke rumahnya Joni. Setelah Lebaran, terpikirlah oleh Rudy untuk beli rumah di kampung. Mungkin ide ini timbul setelah beberapa kali berkunjung ke rumah Irwan dan cukup nyaman, sehingga dia punya niat untuk punya rumah di kampung. Hal ini dikomunikasikan Rudy kepada istrinya melalui telepon, ya, telepon di toko. Karena kan pada waktu itu belum ada, sudah ada handphone tapi belum seperti sekarang ya, booming banget ya. Rudy mengkomunikasikan niatnya kepada istrinya. Dan istrinya menyarankan untuk meminta bantuan Irwan mencari tanah di kampung. Ternyata dialog ini, pembicaraan ini didengarkan oleh Joni. Dan kemudian Joni menawarkan diri untuk membantu Rudy mencari tanah atau rumah di kampung. Sebenarnya Rudy nggak percaya sama tawarnya Joni ya, karena belajar dari pengalaman sikapnya Joni selama ini. Tapi setelah Lebaran itu tidak ada hal-hal aneh yang dilakukan oleh Joni. Ya, Rudy ya bisa dibilang sedikit percaya walaupun nggak 100% ya atas tawaran yang disampaikan oleh Joni bahwa Joni tahu di kampungnya ada orang yang berniat menjual tanah. Akhirnya diputuskanlah mereka berangkat berdua untuk melihat lokasi tanah yang disebutkan oleh Joni. Mereka berangkat menggunakan kereta. Kenapa pakai kereta? Harusnya kan pakai mobil ya. Tapi pada saat mau berangkat ternyata semua mobil yang ada di toko digunakan oleh karyawan untuk keperluan toko. Tapi tanpa sepengetahuan Joni, Rudy sudah menyampaikan kepada 2 orang karyawan kepercayaannya, Hendra dan Harry, untuk menjemputnya sore nanti pada saat pulang dari kampung. Karena teman-teman, kereta pada saat sore nggak ada untuk kembali ke kota. Jadi hanya saat berangkatnya saja. Sore hari sudah tidak ada kereta lagi. Oke.
Pada saat sampai di stasiun tujuan, ternyata Hendra dan Harry sudah menunggu lebih dulu di sana, sudah tiba duluan di sana. Keluar dari stasiun, Johnny kaget loh. Kenapa bisa ada orang dua ini? Kenapa bisa ada Harry dan Hendra? Ya, dia kaget karena sepengetahuannya yang berangkat hanya dia dan Rudy. Setelah sampai tujuan, akhirnya mereka berangkat bersama Hendra dan Harry menuju lokasi tanah yang disebutkan oleh Johnny. Muter sampai akhirnya tidak pernah ada tanah yang disebutkan oleh Johnny. Tentu saja hal ini membuat Rudy menjadi marah dan mengatakan kepada Johnny, "Kamu sekali-sekali lagi ya bohong ya, awas kamu. Jangan pernah kamu kembali ke toko kalau kamu masih berbohong seperti ini kepada saya." Nah, teman-teman, sebenarnya dari hasil penyelidikan polisi, kejadian ini sebenarnya Johnny sudah punya niat mau membunuh Rudy, tapi sayangnya tidak bisa karena sudah ada Hendra dan Harry. 2 minggu setelah kejadian tadi, teman-teman, akhirnya Johnny bekerja kembali di tokonya Rudy. Rudy memberikan kesempatan kepada Johnny dan memaafkan Johnny. Sesampainya di toko, Johnny mendengar bahwa Rudy sudah membeli tanah di kampung sebelah tempat tinggal Johnny. Dan kebetulan tanah tersebut berdekatan dengan lokasi wisata dan terdapat villa kecil di tanah itu. Dan kemudian Johnny berpikir, Wah, berapa besar tuh komisi yang didapat oleh Iwan dari merekomendasikan tanah itu? Rudy berniat untuk mengunjungi tanahnya bersama ketiga orang kepercayaannya karena ingin membangun rumah di tanah tersebut dan sekalian mencari tukang. Mendengar itu, Johnny minta ikut pulang dengan alasan istrinya sakit. Padahal, teman-teman, dia baru masuk kerja loh, ya. Ya sudah, akhirnya Rudy mengizinkan untuk gabung untuk membawa Johnny pulang ke kampung kembali. Awalnya Johnny akan diturunkan di pertigaan dekat kampungnya. Tapi Johnny berkilah bahwa istrinya sedang tidak di rumah. Istrinya berada di rumah mertuanya. Oke, kemudian menujulah mereka ke arah tanahnya Rudy. Tapi bersamaan dengan itu, ketika mereka menuju ke tanahnya Rudy, ada mobil yang menyusul di belakang. Salah satu mobilnya Rudy yang dikendarai oleh karyawan toko, dan karyawan tersebut menyampaikan bahwa salah satu mobil toko, mobilnya Rudy, mengalami kecelakaan yang lokasinya nggak jauh dari tanahnya Rudy. Akhirnya diputuskanlah ketiga orang kepercayaan tadi bersama satu karyawan toko untuk melihat mobil yang celaka. Dan kemudian Rudy tinggal bersama Johnny. Tapi sebenarnya teman-teman ya, ini alibi aja yang dibuat oleh Johnny. Pada saat mobil datang, kemudian Johnny minta izin untuk jalan kaki saja ke rumah mertuanya karena katanya nggak jauh dari lokasi itu. Ketika dia turun, karyawannya Rudy yang 3 orang bersama satu karyawan toko berangkat menuju lokasi kecelakaan mobil. Tinggallah Rudy sendiri, dan Rudy melihat-lihat villa yang ada di lokasi tanah sendirian. Dan ternyata teman-teman, si Johnny sudah mengintai dari jauh. Jadi dia sebenarnya tidak pergi ke rumah mertuanya, dia mengintai si Rudy dari kejauhan. Sebagai informasi teman-teman, sebenarnya awalnya Rudy ingin mengajak istrinya untuk melihat tanah tadi, ya kan? Tapi ternyata nggak bisa karena orang tua istrinya sedang sakit di Jakarta. Akhirnya Rudy memutuskan berangkat dengan karyawannya, dengan 3 orang kepercayaannya. Karena sambil menunggu, dan Rudy berniat akan bermalam di villa itu, di villa kecil yang ada di tanahnya. Si Johnny kan sudah mengintai nih teman-teman ya, mengintai dari jauh kondisinya Rudy. Tak lama kemudian Johnny memukul Rudy dengan balok hingga pingsan, dan kemudian tubuhnya si Rudy dibawa oleh Johnny bersembunyi di suatu tempat, iya kan? Bersembunyi di suatu tempat sambil menunggu gelap. Pada saat menunggu itu, ternyata si Rudy sadar lagi, dihajar lagi sekali lagi, pingsan lagi, dan kemudian
Setelah gelap, tubuh Rudy dibawa oleh Johnny ke rumahnya. Ingat ya teman-teman, tadi di awal saya sampaikan bahwa istrinya Johnny sedang tidak di rumah. Jadi istrinya sakit di rumah orang tua istrinya, sehingga rumahnya Johnny kosong. Kesanalah dibawa tubuhnya Rudy ke rumahnya Johnny. Teman-teman, bagaimana caranya Johnny membawa tubuhnya Rudy dari tempat yang pertama dia pukul sampai rumahnya pada malam hari? Dengan cara diseret. Bayangin, diseret. Dan sebagai informasi juga, jarak dari vilanya Rudy ke rumahnya Johnny itu kurang lebih 2 km. Ya tentu saja pada saat Johnny menyeret tubuhnya Rudy nggak ada yang lihat. Memang lokasinya kan sepi banget. Rumah pun jauh-jauh. Nah, sesampainya di rumah, itu tubuhnya Rudy kan tubuhnya Rudy itu diikat dengan tali, kemudian mulutnya disekap. Sehingga kalaupun dia sadar, dia nggak bisa teriak karena kondisinya sangat lemah sekali. Dan pada saat tengah malam, Johnny menghantam kepalanya Rudy dengan martil berkali-kali. Dan dari hasil otopsi polisi diketahui kepalanya Rudy tersebut retak-retak, tulangnya retak, ya, karena hantaman martil. Bingung karena sudah tidak ada respon dari Rudy, akhirnya Johnny memutuskan untuk membuang mayatnya Rudy ke dalam sumur yang ada di dekat rumahnya, nggak jauh dari lokasi rumahnya. Sebenarnya itu bukan sumur sebagai sumber air, teman-teman. Jadi pada saat musim hujan, sumur itu digunakan sebagai tempat penampungan air, sehingga kalau musim panas ya nggak ada airnya. Dan jarak sumur itu kedalaman sumur itu nggak dalam banget juga, teman-teman, hanya 3 meter. Nah, disitulah tubuhnya Rudy dibuang oleh Johnny dan ditutupi dengan dedaunan. Pagi harinya di lokasi sumur ada seorang nenek ingin membakar sampah, sebut saja namanya Neimah. Ketika akan membakar sampah, Neimah kaget saat melongok ke dalam sumur. Kok seperti ada punggung manusia? Untuk memastikan bahwa itu manusia atau bukan, Neimah mengambil galah panjang dan merogoh-rogoh ke bawah. Dan kagetlah Neimah bahwa ternyata itu benar-benar tubuh manusia. Neimah berteriak dan kemudian orang-orang sekampung berdatangan ke lokasi. Dan dilaporkan kejadian itu kepada polisi. Polisi datang dan mengangkat tubuh Rudy dari dalam sumur. Teman-teman, pada malam kejadian, setelah membunuh Rudy, Johnny langsung meninggalkan rumahnya menuju ke rumah mertuanya menemui istrinya. Dan di lokasi kejadian, karyawan Rudy datang dan mereka bertanya-tanya, itu siapa? Jangan-jangan Pak Rudy. Dan memang benar itu adalah mayatnya Rudy. Dan kemudian juga Johnny yang baru pulang dari rumah mertuanya pagi hari bersama istrinya datang juga ke lokasi kejadian. Dan dia nyeletuk pada saat itu bahwa pembunuh orang itu adalah ketiga karyawan kepercayaan Rudy. Itu kan karyawan kepercayaannya Pak Polisi. Tanya saja mereka, sudah pasti mereka yang membunuh. Polisi tentu saja tidak percaya dengan ucapan Johnny, tidak percaya gitu saja. Mereka akhirnya melidiki lebih lanjut dan ketiga karyawan Rudy dinyatakan tidak bersalah karena mereka punya alibi yang cukup kuat dan ada saksi. Dan akhirnya penyelidikan lebih lanjut tertuju kepada Johnny karena Johnny juga ada pada waktu bersama Rudy. Tanpa perlu waktu lama, akhirnya Johnny ditetapkan sebagai tersangka karena di rumahnya Johnny ditemukan barang-barang bukti seperti kalung, bercak darah, dan lain-lain. Akhirnya Johnny ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Teman-teman, ceritanya belum beres nih. Tahun 2015, setelah menjalani masa penjara, akhirnya Johnny dibebaskan. Kenapa bisa bebas ya? Kenapa dia nggak dipenjara seumur hidup? Karena kalau dilihat dari rangkaian ceritanya nih teman-teman, ini termasuk pembunuhan berencana. Sudah direncanakan dengan matang. Ternyata penyelidikan polisi, Johnny ini mengidap penyakit gangguan jiwa. Ada mengidap penyakit gangguan jiwa, mungkin seperti psikopat ya. Sehingga dia tidak dipenjara seumur hidup. Dan selama di penjara juga Johnny menunjukkan kelakuan baik. Akhirnya dia dibebaskan. Setelah bebas, Johnny pulang lagi ke kampungnya.
Tentu setelah sekian lama dari tahun 98 ke 2015 itu berapa tahun teman-teman? 98 kurang lebih 17 tahun ya. 17 tahun Joni pulang lagi ke kampungnya. Tentu saja setelah sekian lama kampungnya sudah berubah. Sudah banyak rumah di kampungnya. Irwan juga sudah tidak tinggal lagi di situ. Kemudian istrinya juga sudah tidak ada lagi, dan rumah Joni sudah dijual oleh istrinya. Nah, sebenarnya warga kampung tidak mau menerima Joni kembali untuk tinggal di kampung itu, ya. Mereka sangat keberatan mengingat Joni sudah membunuh orang, sudah membunuh atasannya sendiri, ya, orang yang memberikan pekerjaan kepadanya. Tapi akhirnya ketua RW setempat tiba melihat Joni dan mendapat informasi bahwa Joni sudah tobat, sudah berubah. Pada saat di penjara pun dia berkelakuan baik. Akhirnya RW memutuskan untuk memberi tempat tinggal kepada Joni di salah satu gudang milik masjid. Dan Joni diminta untuk membantu membersihkan masjid yang ada di kampung itu. Kelakuan Joni selama tinggal di kampung itu cukup baik, teman-teman. Masjid menjadi bersih oleh pekerjaan Joni, tugas Joni. Bahkan toilet masjid pun cukup bersih, ya. Tanpa disengaja pada suatu hari Joni bertemu dengan istrinya di pasar dan dia mengikuti istrinya. Ternyata istrinya sudah menikah lagi dengan salah satu laki-laki yang bekerja di salah satu perusahaan BUMN dan sudah mempunyai satu orang anak. Awalnya mantan istrinya Joni takut bertemu dengan Joni karena Joni bekas pembunuh, ya. Tapi setelah menyadari bahwa Joni sudah berkelakuan baik, ya, istrinya akhirnya bersedia bertemu dengan Joni dan mengajak ke rumahnya untuk bertemu dengan putrinya Joni. Tapi putri Joni tidak mau bertemu dengan Joni. Kenapa? Karena pada waktu kejadian putrinya ini habis dibully di sekolah oleh teman-temannya dan mengatakan ayahnya pembunuh. Dan juga teman-teman, istrinya menyampaikan kepada Joni akan membagikan uang hasil penjualan tanah. Tapi harus diingat juga bahwa ada biaya yang dibutuhkan untuk membesarkan anaknya Joni. Setelah pertemuan dengan mantan istrinya, Joni jadi sering mengintai mantan istrinya. Ya, rumah dari kejauhan, teman-teman, ya. Sampai pada suatu hari Joni mendapat informasi bahwa suami mantan istrinya akan bertugas keluar kota. Pada kesempatan itu Joni malam harinya datang ke rumah mantan istrinya ingin masuk. Awalnya ditolak, tapi dia paksa, akhirnya masuk ke dalam dan Joni membunuh mantan istrinya, anak kandungnya, dan anak istrinya dari suaminya yang sekarang. Kemudian Joni membakar rumah tersebut dan kabur. Tapi Tuhan berkehendak lain. Rumah itu tidak terbakar secara sempurna dan ketiga mayat tidak terbakar. Ya, Joni kabur entah kemana. Akhirnya dicari-cari oleh polisi. Joni diketemukan gantung diri pada satu pohon yang tidak jauh dari sumur tua saat tempat Joni membunuh Rudy. Saat ditemukan oleh polisi, ternyata Joni itu belum mati di gantungan, ya, masih kejang-kejang dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Joni meninggal. Dan menurut penyelidikan pemeriksaan dokter, ada jangka waktu yang cukup lama dari kejang-kejang Joni sampai dia meninggal. Padahal sebenarnya kalau orang gantung diri itu nggak lama, sebentar juga kejang-kejangnya sebentar dia meninggal. Tapi proses siksaan yang dirasakan Joni pada saat dia gantung diri itu cukup lama loh, teman-teman. Ya, ini agak cukup mengherankan. Apakah ini memang siksaan dari Tuhan atas perbuatannya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di lokasi sumur setelah kejadian bunuh dirinya Joni, penduduk sekitar sering mendengar teriakan-teriakan dari dalam sumur pada saat malam hari. Atas keputusan warga kampung, akhirnya sumur tersebut ditimbun supaya tidak terdengar lagi suara-suara aneh pada saat malam hari. Dan setelah itu ada orang dari Jakarta yang membeli tanah di lokasi tersebut dan membangun rumah di situ. Dan mereka pernah tinggal di rumah itu.
Dan menurut orang yang tinggal di situ, pada malam hari mereka sering mendengar suara-suara di rumah itu, suara teriakan-teriakan orang yang gak jelas, ya. Dan mereka memutuskan untuk tidak tinggal di situ, dan sampai saat ini rumah tersebut kosong, tidak pernah ditinggali. Rumah itu cukup besar dan mewah. Gimana teman-teman ceritanya? Apa yang teman-teman dapat tarik dari cerita ini? Mungkin saya bisa simpulkan, ya, bahwa saya ingin menyimpulkan saat kematiannya Joni tadi, ya, bahwa benar bahwa apa perbuatan kita itu akan kembali kepada kita. Apa yang kita katakan kepada orang, baik itu baik atau buruk, efeknya juga akan ke kita. Jadi hati-hatilah dalam bersikap, juga hati-hati dalam berteman, dan harus benar-benar bisa melihat orang secara baik-baik. Oke teman-teman, demikian cerita saya kali ini. Ini kisah nyata, ya. Saya langsung mengalami kejadian itu di tahun 98. Jadi semoga cerita saya ini bisa menghibur teman-teman semua, bisa mengisi waktu puasanya, dan bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.